melalui uh, apa dashboard ya, sumber dashboard Pemprov dashboard ya, itu saya bisa buka dan ketahuan. Itu makanya Pak Ibu mau mengkritik gubernur itu bisa sana. Ya, mau memberikan kritikan kepada OPD-OPD siapa yang tidak bekerja maksimal ketahuan di sana. Ya, jadi dashboard pemerintah Provinsi Sumatera Barat itu. Jadi kalau boleh katakan ini sudah bertelanjang kita kepada masyarakat sekaitan dengan program tahunan kita. Ya, itu semuanya bisa. Nah, itu memang kita lakukan ya untuk dalam rangka untuk menciptakan keterbukaan itu sendiri. Ya, nah kalau itu sekarang ini juga dengan kemajuan teknologi, dengan kerjasama yang dibangun oleh insan media group ini, maka mudah-mudahan akan menjadi bagian yang akan memudahkan ya kepada putra-putri kita untuk mendapatkan pendidikan, termasuk juga ini perantau kita ini Pak Agus. Jadi kita sekarang ini juga sedang merencanakan ke depan bagaimana perantau-perantau Minang ini dapat pengajaran tentang budaya Minang ini. Kita tidak mau lagi orang Minang membuat masalah di nasional ini gitu. Ya, merepotkan pemerintah kan. Ya, dengan pikiran-pikiran yang agak menyesatkan gitu kan. Nah, ini bukan itu, makanya kita mau masuk dari budayanya, ya, Minangnya. Nah, itu nanti ini juga menjadi bagian kita nanti ini dinas kebudayaan ya, dinas kebudayaan kita, karena ini bisa diakses di mana saja kan? Betul. Bisa diakses di mana saja, orang Minang itu bisa mengakses ini. 64 negara. 64 negara. Nah, kita Minang Diaspora ada di 40 negara. Itu bisa disambungkan, nanti dashboardnya bisa masuk tanpa internet. Nah, tanpa internet. Nah, Insya Allah. Ketemu nanti kita bahas. Jadi ini beliau Pak Agus dengan kemampuan beliau dan kemudian juga dengan kerjasama beliau. Ini maksud itu berbahagia mudah-mudahan ini menjadi bagian yang akan memudahkan kita dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan dan juga meningkatkan kualitas SDM kita, karena kita sekarang ini juga kita punya ada 112.000 milenial entrepreneur kita. Masya Allah. Insya Allah. Nah, ini juga dengan melalui ini juga bisa kita fasilitasi. Masya Allah. Mungkin nanti kita undang dari mana gitu untuk ceramah tentang entrepreneur. Ya, nah, maka kita bisa buka di mana saja mereka berada. Bagus ya? Betul, Pak. Jadi maksudnya ini semuanya bagian akan memudahkan. Nah, termasuk juga tadi adat istiadat, tadi Pak, budaya. Memang kita menginginkan karena memang juga ada kerinduan juga di perantau-perantau kita tentang pengetahuan tentang budaya Minang ini. Kemarin saya ke Australia, itu mereka khawatir anak-anak mereka udah lupa dengan itu, makanya kemarin mereka bawa anak mereka ke sini. Nah, kalau memang ada dengan sarana ini, maka tentu ini melalui Elkam nanti, melalui para budayawan dan lainnya, tentunya akan juga bisa disampaikan kepada mereka. Nah, sehingga menghubung antara ranah dan rantau. Ya, ini juga menjadi bagian dan sekaligus juga partisipasi dalam pembangunan di masing-masing negara. Apalagi sekarang ini kita udah mendata, kita bertekad 2024 ini kita mau mengentaskan kemiskinan ekstrim kita. Jumlah kita sekarang ini 22.000 lebih kurang. Ya, itu by name address Pak. Nah, ini bisa kita linkkan nanti dengan dengan perantau-perantau kita, apa sukunya. Nah, kemudian kita minta aja yang kaya itu selesaikan satu. Ya, kan bisa. Ya, sehingga memang ini akan bisa. Jadi maksud inilah di antara mungkin yang muncul dari hasil pertemuan kami dengan Pak Agus, dan kemudian sehingga kami pada hari ini mengundang Bapak Ibu semuanya. Nah, mudah-mudahan berita baik ini sesuatu yang positif untuk kita semua dan juga akan berikan kebaikan untuk kita di Sumatera Barat untuk di masa-masa mendatang. Alhamdulillah di Pemerintah Provinsi sekarang ini juga Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Di barangkali mungkin demikian dari kami, Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih Pak atas kehadiran Bapak Ibu pada hari ini, dan untuk itu untuk memimpin acara selanjutnya serahkan kepada Ibu Bu Ica. Nih bintang kita sekarang ini adalah Bu Ica sini. Ya, karena memang
kita di provinsi ini sudah emansipasi untuk ini sudah. Oh, Masya Allah. Kepala OPD kita yang yang wanita itu berapa, 13 orang dari 50. Jadi udah luar biasa kan. Itu makanya untuk teknologi ini di tangan Bu Ica sekarang. itu nanti karena memang saya harus ke ke Lembah Hanai. Karena sekarang kita mau dicoba untuk buka jalan. Itu kan bagaimana harapan Pak Ibu semuanya. Ya, ambo pulang pada jalan itu kan. Insya Allah ini kita mau uji coba hari ini jam 3 ini. Nah, mudah-mudahan ini akan lancar dan kita bersama dengan Pak Dirjen. Jadi kalau itu saya bagus, saya menyampaikan sampai di sini. Baik. Dan nanti selanjutnya Bu Ica dan bersama dengan Pak Ibu semuanya. Amin. Mohon maaf terlebih terkurang. Nanti itu mari sama kita buka pertemuan kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah SWT akan berikan kebaikan untuk kita semua. Amin. Dan akan menghindarkan kita daripada hal yang tidak berkenan dan tidak diridainya. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Siti Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan aja ya Pak ya. Selanjutnya kita minta kepada Pak Agus untuk mempresentasikan apa itu program ELA ini. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu bagian daripada rahmatnya Allah memberikan kemudahan kami bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Dan secara rinci kami mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu-satu, dan kepada Ibu Kadis dan Bapak Kadis Pendidikan, terima kasih atas kejadian waktunya semuanya untuk memberikan waktu kami untuk menjelaskan tentang program Kampus Masuk Desa. Secara langsung saja saya akan menyampaikan biar terlalu singkat waktunya. Itu adalah kami ini Bapak sebenarnya perusahaan di bidang R&D, Research and Development di bidang satelit. Kami berdiri dari tahun 2009 dan alhamdulillah sampai sekarang masih mengendalikan 4 satelit dunia, yaitu SES, Asiasat, Miasat, dan Upstar. Mereka bekerja sama-sama kami. Kemudian di kira-kira bulan Juni, kami kemudian tercetus pikiran bikin program Kampus Masuk Desa itu setelah banyaknya anak mahasiswa demo. Kami prihatin, mohon maaf, mungkin kami karena dari kalangan masyarakat bawah melihat dengan UKT yang naik ini apa yang bisa saya lakukan, tidak mengurangi maksud daripada tujuan perguruan tinggi, tapi bisa ditempuh oleh para mahasiswa yang memang kemampuan ekonominya itu tidak mencukupi begitu. Nah, akhirnya kami bikin aplikasi yang menggabungkan dengan kepentingan satelit. Kenapa satelit? Saya langsung aja. Itu karena satelit ini saya akan jelaskan, ini company profile kami. Ini kami sebagai founder dari satu perusahaan yang sekarang berdiri setiap tahun 96 sebenarnya, tahun 2009 kami baru bermain di satelit. Ya. Baik. Kita nanti kalau mau mendapatkan data-data ini bisa didapat, ada barcode-nya nanti di belakang, bisa Bapak Ibu scan. Dengan scan itu akan mendapatkan bahan presentasi ini. Silahkan nanti. Kita lanjut aja biar agak sedikit hangat. Ini perusahaan kami, PT Insan Metal Teknologi, memang yang bergerak dalam bidang Internet Service Provider, IoT product broadcast, dan di bidang elektrik production atau dalam power listrik. Kita lanjutkan, ini klien-klien kami, itu adalah satelit-satelit yang bekerja sama-sama kami. Lanjut aja biar cepat. Nah, di sini kita akan mengenakan namanya program Kampus Masuk Desa. Program Kampus Masuk Desa ini adalah, kalau lihat dari topologinya, kami di sini tidak bisa dilihat
Begitu tipologinya. Jadi kampus, kalau saya tekankan, biar nanti tidak ada sedikit pertanyaan, ini menggandeng pemerintah karena ada sesuatu pembiayaan. Tidak. Kampus tidak akan pernah mengeluarkan 1 rupiah pun. Ini saya tekankan. Kampus tidak akan pernah mengeluarkan duit 1 rupiah pun. Karena infrastruktur yang akan kami bangun, yang akan kami pasang setiap kelas, itu dari Insan Media Group. Contoh, seperti smartboard. Sekarang sudah pernah tahu Pak? Sekarang smartboard kan? Berapa harganya Pak? Lumayan. Lumayan. Kalau Bapak minta 5 kelas, kami harus modali 5 kelas. Jadi semua perangkat yang akan terpasang di kelas itu atas pembiayaan Insan Media Group. Kenapa? Kok saya melakukan gitu? Karena kami punya tujuan ini nggak bisa berhasil kalau menunggu alat itu harus dipasang oleh kampus. Jadi dibutuhkan alat apa di kelas? Itu pertama adalah dibutuhkan smartboard, ya Pak. Yang kedua dibutuhkan apa Pak? Itu server. Kemudian di bawahnya dibutuhkan adalah kamera. Kenapa dibutuhkan kamera? Beda ini pembelajaran sebagaimana menggunakan Zoom. Karena kalau Zoom hanya tatap muka saja. Kalau ini benar-benar apa yang terjadi di dalam kelas tervisualkan oleh mahasiswa dimanapun berada tanpa menggunakan internet. Catat ini. Ya kan? Jadi kalau masih menggunakan internet tidak terjangkau Pak. Apalagi kalau umumnya mahasiswa dari Pulau Mentawai. Bagaimana nyampe ya Bu ya? Betul nggak? Nah, bagaimana anak-anak kita ini bisa membuka komputernya, bisa membuka laptopnya itu di Pulau Mentawai, mengikuti kuliah yang ada di UNAN, dosennya ngajar di UNAN. Kemudian apa yang gerak-geri intonasi, kemudian gesturnya dosen bisa diikutin oleh mereka. Bayangkan. Ini teknologinya Pak. Itu yang bekerja sama-sama kami biar cepat. Ada Asiasat, ada Miasat, ada Afstar, dan ada SES. Dan akan menyusul satelit-satelit lain yang akan bekerja sama. Loh, bagus kan biaya satelit itu? Satu transponder Pak per bulannya bayar 700 sampai 900 juta per bulan. Siapa yang nggak kenal satelit mahal Pak? Loh kok mau bagus? Iya, karena mereka sedang melakukan POC, Proven on Concept. Kalau berhasil teknologi ini mereka minta digunakan di negaranya masing-masing. Itu yang MOU yang kami lakukan, komitmen. Jadi kami jual layanan teknologi sama-sama nggak bayar. Mereka juga memberikan satelit kepada kami. Gitu Pak. Itu aja. Tapi kalau kami suruh bayar juga nggak mampu Pak. Uangnya dari mana? Satu transponder segitu Pak. Nggak akan mampu kami. Nah apakah ini hanya untuk pemerintah Sumbar bagus? Tidak. Kami keliling. Besok akan diundang oleh pemerintah yang di Sulawesi Tenggara. Ke Kendari kami terbang. Terus siapa yang mau dulu Pak Agus yang akan bisa dilayani? Siapa saja yang telah pertama kali ngisi kuesioner dan dalam pertimbangan kami apa yang diisi itu telah memberikan kesempatan kepada anak-anak didik. Apa yang beri kesempatan paling utama? Tatkala Bapak mengisi di kuesioner, berapa persen UKT yang akan diberikan kepada mahasiswa on air? Mahasiswa online. Kalau itu lebih besar, mungkin belakangan. Karena kami sayang anak-anak kami, karena Bu, saya kuliah dulu itu dibiayai oleh Bustamil Arifin, karena kami desa nggak pernah tahu di mana. Itu perasaan kami itu berat. Terus terang aja berat kalau lihat anak-anak itu nggak bisa kuliah. Itu yang ada di kami Bu. Bagus biaya dari mana? Ada aja Bu, nggak usah ditanya Pak. Maka itu perangkat segitunya kami sediakan. Telepotnya itu teleport Pak, yang ada satelit itu, gambar satelit itu teleport namanya. Satu set sebegitu masang itu 5 miliar Pak. Dan kami kalau main datang ke kantor kita, itu teleport gitu berjejer Pak, kayak jamur banyak gitu. Di tempat kami itu banyak sekali gitu. Itu tempat kami.
Dan itu kenapa kok bisa begini? Ya karena kami kepinginnya berbuat kebaikan untuk negara ini. Mungkin saya tidak akan mengatakan NKRI harga mati tidak, tapi saya berbuat sekecil apa. Itu adalah kami, adalah Insan Media Group. Jadi apa perangkat yang perlu dipasang? Pertama adalah smartboard, yang kedua adalah server, yang ketiga adalah kamera. Kemudian di situ harus ada telepon, ada satelit, ada encoder, dan terakhir ada transcoder. Itu terpasang semua di salah satu kampus. Oke Pak? Kira-kira terbayang? Bisa nggak? Nggak mungkin kalau saya nunggu Bapak. Nah, saya cuma minta dua. Seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi. Pertama, permintaan kami, sungguh-sungguh dosen ingin mencerdaskan anak-anak yang tidak di dalam kelas saja, tapi di luar kelas. Apa tujuannya, apa tuntutan kami? Tolong Pak, sebelum materi itu diajarkan kelas, masukkan dalam aplikasi namanya LMS, Learning Management System. Aplikasinya sudah ada, nanti diajarkan oleh kita masukkan. Agar itu bisa dibuka sebelum materi live-nya atau sebelum di kelas dibuka, itu sudah tahu lebih duluan. Itu aja. Tuntutan yang kedua adalah kepada kampus, saya tidak mau nyetir kampus, tapi minta dengan sangat, tolong UKT-nya mohon diringankan. Itu aja Pak. Berat kira-kira Pak, dua itu Pak? Mohon jawaban Pak, gimana Pak? Berat Pak? Kalau UKT-nya dikasihlah berapa persen gitu loh Pak. Biar anak-anak itu, kalau yang offline umumnya mau ikut berapa itu urusan Bapak, gak urusan kami. Ya. Nah, apa yang harus dimodalin oleh anak-anak di daerah adalah parabola, sama satu itulah temuan kami Pak, namanya receiver OTT IP. Itu temuan kami yang tidak ada kebetulan sekarang di dunia, yang ditemukan oleh Insan Media Group. Kenapa? Receiver biasa mengeluarkan WiFi atau LAN tapi diakses oleh komputer. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah biasa beli parabola, ada receiver. Kemudian keluar HDMI ke komputer, ke TV, betul? Itu yang ditonton TV kan? Ini yang dilihat, klik di LMS-nya nanti, baru nyambung ke situ, baru dosen yang ngajar itu akan keluar sesuai dengan masing-masing materi kuliah yang ditempuh oleh seorang mahasiswa. Jadi kalau dia nempuh ekonomi, manajemen banyak itu. Semester 1 ada 5, yaitu yang bisa dibuka itu aja. Tapi selebihnya hanya TV saja. Tapi yang bisa dibuka itu tidak akan bisa masuk. Katakan UNAN pasang sampai 100 kelas. Saya tembak ke atas 100 kelas. Itu bisa diterima sesuai dengan masing-masing kuliah yang ditempuh. Jadi tidak akan bisa, pokoknya dia menempuh kebetulan bersamaan ada sekolah S2 gitu. Nggak akan bisa buka S2-nya Pak, karena nanti bukanya pakai LMS, Learning Management System. Dan itu terkonek dengan alat itu tadi, yang keluar wifi-nya itu, baru materi yang dia dibuka live itu bisa kebuka. Bisa kebayang Pak sekalian? Bisa ya Pak? Baik, kita lanjut. Berikutnya. Nah, ini Pak, yang harus tadi terpasang kameranya seperti itu Pak, mengikuti gaya daripada dosen bergerak. Ya, ada PTZ-nya Pak. Jadi dosennya ke kiri diikutin ke kiri, ke kanan diikutin ke kanan begitu nanti. Ya. Jadi bukan Zoom, hanya orang tanya pakai Zoom, bukan. Kalau Zoom Pak pakai internet mabuk Pak, internetnya dibuka oleh 600 mahasiswa ikut gitu. Bahkan 1000 satu kelas. Bagaimana mau diikuti Pak? Bisa mumet itu servernya. Kebayang Pak? Kelebihan menggunakan satelit broadcast itu di mana begitu ditembak sekali kayak model kayak sistem kayak prinsipnya hujan. Turun ke bawah tinggal siapa aja yang menangkap. Bisa 1 juta, bisa 2 juta, bisa 3 juta. Itu tidak ada beratnya kalau dalam sistem satelit. Itu. Nanti silahkan kalau mau minta materi ini nanti di ujung nanti akan ada itu namanya scan code bisa di-download. Kita lanjut. Nah, ini polanya. Itu namanya learning, di bawah namanya learning management system aplikasinya. Di atas itu adalah Lingko, sistem browser.
nanti dimasukkan sana, di-scan, keluar, nanti akan bisa mengajar sistem seperti itu. Aplikasinya udah jadi semua, Pak. Kami masih nunggu, karena alat yang tadi, ke atas nggak bisa. Nah, alat yang ini, ke atas lagi. Ya ini, alat yang di bawah ini, Pak. Lah ini masih kami produksi di Cina. Orang Cinanya tanya ke saya, untuk apa kamu, katanya. Karena Pak, tidak biasa ada di pasaran. Kami beli kosongan. Softwarenya baru kami injek sendiri. Jadi bingung tanya mereka, ordernya minimal 10.000. Ya, 10.000. Bayar 10% dulu. Oke, bayar 10%. Tapi dia bingung, untuk apa orang ini? Iya, Pak. Itu, Pak. Ya kalau dikasih tahu, Cina nanti berkembang sendiri, Pak. Nanti kalau sudah berkembang sendiri, kampus berjalan, suruh bayar, kan? Ya kan? Dibanding gitu, udahlah. Jangan dikasih tahu fungsinya apa. Saya bilang untuk pendidikan. Itu jawaban kami. Kita lanjut. Ya. Nah ini, nanti mahasiswa akan buka Lingko begini. Kemudian software aplikasi Lingkonya tadi, dengan scan code Lingko. Pak, nama Lingko ini ada sejarahnya, Pak. Pernah dengar namanya Jack Lingko? Lingko itu apa, Pak? Siapa yang tahu? Itu gambar di atas tuh, Pak. Itu daerah atas sendiri, Pak. Ya. Atas sendiri. Oh, satu lagi. Gak ada anak itu. Ya, Pak. Ini Lingko, Pak, sebenarnya. Ya. Terus satu lagi. Ya, satu lagi. Nah, ini Lingko, Pak. Ini di Indonesia ini, Pak. Ini Indonesia loh, Pak. Ini daerah NTT, Desa Lingko. Makanya Anies Baswedan tuh pakai nama Jack Lingko. Ini nama Lingkonya, maka begitu mau diganti dengan Budi Heri, orang NTT protes. Ini. Nah, kami pakai ini kenapa? Satu titik bisa berjaringan selebar itu. Maka kami namakan Lingko, @Lingko. Sekali Anda berada di situ, sebanyak-banyaknya orang bisa ngikutin pembelajaran itu. Gitu. Ini. Jadi ada nama Lingko itu ada anunya, Pak. Ada apa namanya? Ya, filosofinya. Saya santai, Pak, orangnya, jadi sampai senyum-senyum. Gak apa-apa ya, Pak, ya. Saya anggap orang tua saya semua, meskipun saya sudah usia 60, Pak. Saya sering ditanya, Pak Agus lulusan apa? Saya accounting, Pak. Saya konsultan di 18 perusahaan, Pak, BUMN. Di bidang keuangan tapi. Nah, saya bikin ini bersama teman saya sebagai engineeringnya dan sebagai fundernya. Makanya berani saya ngomong, alatnya dibeli nanti, Pak. Ya kan, kami ngomong sendiri. Bebannya kepada kami sendiri. Kita lanjut. Ya, ini sudah, biar agak sedikit. Nah, sampai sini. Ya, jadi nanti mereka dosen akan membuka @Lingko, kemudian menaikkan materinya, kemudian cara bukanya nanti pakai scan code. Nah, kemudian LMS akan dibuka oleh mahasiswa, materi yang dibuka, begitulah proses pembelajaran di dalam kampus. Jadi setiap ruangan kuliah kita pasang alat itu, Pak. Setiap ruangan kita pasang, Tapi jangan banyak-banyak dulu, kita tes 5 dulu. Sambutannya bagaimana, kita naikin lagi, begitulah. Gitu yang kita akan lakukan. Oh ya, smartboard ini smartboard? Betul? Ini smartboard yang bisa dikorek-korek? Bisa gini? Ya, ini. Sampai nggak kepingin gini, Pak. Nanti di sini ada aplikasi Lingkonya. Di sini kasih kamera. Kameranya PDZ. Jadi pergerakan begini-begini sudah bisa diikuti. Atau tracking begitu. Kalau mau lihat bisa datang ke Intek ke Jakarta di Insan Media Group. Gimana sih, Pak Agus? Silakan lihat. Ya, Pak. Pak, iya. Silakan, Pak, yang sambil santai. Baik, kita lanjutkan. Nah,
Ini cara buka lingkunya, nanti ada scan code-nya di situ. Tapi sebelum itu Anda harus daftarkan dulu sebagai pemilik, sebagai pengguna aplikasi Lingku. Nah, bagaimana siswa itu tahu? Ini bedanya antara Lingku sama-sama Zoom meeting, cuma disatelitkan dengan Zoom meeting yang Google atau dengan Zoom biasa. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah tatkala Bapak akan mengajar, tentu mahasiswa itu ada yang masih belum tahu. Karena kalau Zoom modelnya biasanya dikasih link, betul? Begitu kasih link di dalam grup WA, kadang Pak lupa di bawah nggak ketemu dicari, betul nggak? Maka kalau ini mahasiswa harus download dulu. Setelah download didaftarkan oleh pengelolaan literasi dosen, literasi mahasiswa oleh adminnya kampus. Nah begitu Bapak klik kirim notifikasi, secara otomatis di sini HP-nya berbunyi getar atau berbunyi suara, sebagaimana kalau ruangan kampus akan dimulai perkuliahan. Jadi kalau kirim tet gitu bunyinya HP itu Pak, tet. Nanti ada notifikasi, oh kuliah sudah mau dimulai. Bagaimana Pak? Menarik? Iya. Kalau itu nggak ada yang begitu. Kapan dimulai? Jangan-jangan sudah lewat begitu kan? Kalau ini enggak, dikirim notifikasi, tet gitu Pak. Gitu Pak. Sayangnya HP saya kecil banget. Nanti kalau mau lihat di sini ada Pak. Bisa Bapak juga download nanti, tapi download UTV. Nah, UTV itu produk kami Pak. Gitu. Jadi untuk memanggil, dan kelebihannya setelah kita buat katakan kelas mata kuliah apa gitu kan, kelas mata kuliah sastra Inggris, selama-lamanya alamatnya akan kuliah sastra Inggris semester 1 begitu, nggak akan berubah alamat itu, sehingga mahasiswa itu tinggal buka langsung, nggak perlu nunggu link kembali. Dan kan nanti materinya akan dibuka melalui LMS, klik LMS-nya nanti akan keluar seperti ini. Kita lihat. Lanjut, ini yang nah itu. Nah, bunyi gitu Pak. Ah, berarti kuliah sedang akan dimulai. Ini ada absen, jadi nanti nanti akan ada absen. Setelah akan memulai itu harus ada absen. Jadi kalau umpamanya di Zoom gimana yang absennya, betul nggak? Ini ada absen. Absennya pakai deteksi wajah. Jadi nggak bisa kuliahnya diwakilkan. Jadi kami pasang pagar-pagar banyak Pak di sini. Saya punya Bu, cuma ada pemerintah pada nggak mau. Atau kampus-kampus pada nggak mau. Saya punya namanya Insan Saling Sapa, gratis. Insan Saling Sapa itu gratis Pak. Apa itu Insan Saling Sapa? Sapanya singkatan dari Sistem Absensi Pegawai Otomatis. Pada nggak mau Pak. Kenapa nggak mau? Karena nggak bisa mewakilkan. Karena absennya pakai muka gitu Pak. Pada nggak mau. Waduh jangan Pak Agus, nanti nggak bisa titip katanya. Karena mukanya harus setor Pak, kayak gitu Pak. Geleng kanan, geleng kiri, suruh senyum. Seperti Bapak Ibu sekalian pernah tahu orang penerima pensiunan Taspen yang akan terima pensiunan 3 bulan sekali harus absen, betul nggak? Nah itu. Jadi absen kami di kantor kami pakai ini Pak. Jadi kalaupun saya ada di mana, saya tahu mereka sedang absen apa tidak. Kalau ada yang mau saya bagus, biar tertib, nah boleh. Nanti tak kasih gratis. Jadi kami bikin aplikasi-aplikasi itu banyak gratis Pak, tidak berbayar. Gitu. Ya Pak ya. Nah, kembali pada balik Bi, biar tahu sedikit. Nah, inilah perangkat yang harus terpasang oleh seorang di mana dia itu seorang mahasiswa tinggal. Pertama parabola umum, kemudian dipasang namanya receiver OTT satelit. Ini mana Bi? Ini. Adapun kalau mau punya paket data internet cukup 1 GB, itu pun namanya opsional. Opsional. Boleh iya, boleh enggak. Karena materi ini diterimanya bukan lewat internet. Ini hanya untuk absen dan mengajukan pertanyaan di mana dosen sedang mengajar. Nanti dosen itu buka. Coba kita buka, ayo pertanyaan-pertanyaan dari luar gitu. Itu langsung keluar pertanyaan-pertanyaan kayak model WA di sebelah kanan di dalam lingkup itu. Gitu.
Ya, ini yang harus disiapkan oleh seorang mahasiswa. Berapa harganya? Ini kurang lebih sekitar 600 sampai 700 ribu ini, Pak. Parabolanya nggak tahu. Karena, oh gratis. Kalau ini yang beli 1 juta bingung saya Pak nanti. Kalau itu nggak gratis Pak, beli sekali doang. Tapi ada yang ide Pak. Kemarin ada yang ide. Apa idenya coba? Kumpulkan perusahaan-perusahaan yang berdiri di atas tanah Sumatera Barat ini. Kemudian mereka dipanggil untuk dimintakan CSR-nya dan diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang online. Bagus juga kan Pak? Dia mengeruk uang dari tanah apa nih Mbak? Tanah Sumatera, tanah Minang. Yuk kita minta untuk kemajuan dan pendidikan anak-anak Minang. Kan gitu Pak. Bagus juga idenya. Boleh nggak begitu bagus? Oh boleh. Nanti tak buatkan suratnya sebelah gitu. Ya. Jadi ini lagi-lagi yang penting kampus nggak ngeluarin duit itu dulu Pak. Kalau ngeluarin duit ntar dulu bagus ya. Saya udah ketemu kemarin ada perwakilan dari PNP? Nggak ada. Politeknik sudah ketemu dengan kami, dia semangat. Karena berarti saya beli smartboard bagus. Enggak, saya yang beli. Saya bilang gitu. Baik, kita terus. Nah ini ada cara absen dan ikutin. Nah bentuknya nanti ini bisa proses pengajaran saat dia ngikutin. Dia harus LMS ngikutin adalah absen dulu. Kemudian dia mendownload materi agar bisa dibuka. Nah kalau sudah nanti di live seperti tadi sebelum live, kemudian keluar di sini Pak, nih keluar. Artinya mahasiswa itu bisa mengulang-ulang pelajarannya dengan membuka video itu ulang dan kemudian membuka materi itu berulang-ulang. Gampang apa tidak Pak? Betul nggak? Jadi mahasiswa ngulang-ulang aja, setel lagi daripada buka macam-macam. Buka lagi, ngulang lagi, buka lagi, ngulang lagi. Karena pelajaran mungkin saat itu tidak paham, tapi kalau diulang-ulang bisa lebih paham. Anak-anak itu bukan tidak mau belajar, Pak. Pada waktu diam itu bukan tidak mau belajar, tapi sarana membuka materinya belum ada. Kalau dibuatkan secara sistematis begini, mau tidak mau buka dimanapun bisa, selama dia punya internet. Kalau nggak punya internet, mendekatkan alatnya itu kepada receiver tadi. Gitu, Pak. Bisa dipahami, ada Pak, bisa tanya langsung. Terakhir adalah ini Pak, nanti bentuknya kayak gini. Materi, video, setel, materi, video, setel. Ini adalah satu lagi. Ini ada inbox Pak. Kalau mahasiswa, kalau kampus ingin memberikan informasi secara umum, itu sudah ada. Nanti semua mahasiswa akan menerima ini Pak. Jadi pengumuman apa tidak perlu repot-repot. Gak usah ditempel-tempel, share langsung semua mahasiswa akan dapat. Nah, kalau ini yang mengajukan pertanyaan kepada dosen saat live. Ini sudah rekaman belajar ulang sebagaimana saya sampaikan tadi. Itulah proses yang ada dilakukan oleh mahasiswa dimanapun Anda berada. Terakhir ini kantor kami Pak, masih proses pembenahan. Nanti ada telepon-telepon gini, kami masih nanam 2. Ini lagi proses pembangunan. Dan terakhir itulah perusahaan namanya Intek atau disebut dengan Insa Media Group. Silakan bagi yang ingin mendapatkan materi, ini sekarang code di situ. Isi kuesionernya Pak, setelah itu boleh download. Bagi yang berminat, silahkan. Begitu dulu Ibu Kadis, pengantar saya cepat karena ini waktu terus berjalan cukup setengah jam. Mungkin kalau mau dibuka pertanyaan, kami tunggu pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau ada pertanyaan mohon disampaikan juga dari kampus asalnya. Kami persilakan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Suliansyah dari Universitas Taman Siswa. Ya. Menarik sekali yang sudah disampaikan oleh Bapak. Ya.
juga tadi disampaikan oleh Pak Gubernur mengenai tujuan untuk mencerdaskan anak bangsa ini. Ya. Namun tentu juga di lain pihak ini menjadi tantangan juga bagi kami di perguruan tinggi swasta yang mencari mahasiswanya juga sulit ya. Tapi kita harus tetap mengedepankan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa ini dulu tentunya. Ada beberapa hal Pak. Yang pertama tadi saya sebenarnya ingin mendapatkan penjelasan bagaimana mekanisme seluruh perguruan tinggi itu bisa mendaftarkan ini. Tadi kan di awal sudah harus mendaftar dan cepat dia dapat itu kan. Tapi dari tadi saya tunggu-tunggu mana ini saya pikirkan. Jadi mohon itu diuraikan bagaimana tata mekanismenya, tata caranya. Kemudian apakah nanti ini juga bisa dilakukan semacam dengan seperti pembelajaran blended gitu Pak ya? Apakah bisa ada semacam dimodifikasi sehingga bisa menjadi pembelajarannya sistemnya blended? Dua itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tamu dulu ya Pak ya. Ada lagi Pak? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mengurangi hormat Prof. Noviasa di samping saya. Izin Prof. Ada sedikit pertanyaan Pak mengenai LMS. Rata-rata sih kayaknya kita udah pakai LMS sepertinya ya. Cuma pembelajaran full learning online itu tertuang dalam aturan RPL Pak. Nah, RPL itu ada izin dari Kementerian dari Dikti. Dan akreditasi terendah itu adalah baik sekali. Nah, ini bagaimana nanti jalan keluarnya. Nah, lalu saya melihatnya apakah ini bisa digunakan buat sekolah menengah atas. Karena pengalaman saya, anak-anak saya sekolah gitu Pak, pada saat masa COVID, masa sih anak-anak itu sekolah pakai WA gitu Pak. Kira-kira bisa nggak ini juga buat guru-guru kita yang di SMA kan lebih manfaatnya lebih luas gitu Pak. Bukan perguruan tinggi kan lebih kita kalau dapat mencapai semuanya kalau dapat kan. Jadi kalau memang ini bisa bermanfaat buat semuanya mungkin akan lebih baik. Nah mungkin ada semacam aturan-aturan yang harus kita penuhi buat full online. Kita berbeda dengan UT mungkin ya saya nggak tahu aturan gimana UT kita nggak tahu Pak. Tapi kalau di perguruan tinggi itu yang bisa full online itu adalah program RPL Pak, pengetahuan saya ya. Nah itu gimana? Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada lagi satu lagi kalau ada. Dijawab aja dulu. Ya, saya tak baca dulu. Baik, terima kasih. Saya jawab satu persatu. Cara bergabung bagaimana kami akan melayani ya Pak ya. Karena ini penting. Jadi tahapan pertama kami sekarang itu saya jelaskan secara bertahap bahwa kami harus meyakinkan yang paling kunci adalah transponder atau yang punya satelit. Paham ya Pak? Karena kalau nggak usah. Kenapa? Karena semua ini harus ada transportasinya, harus ada kendaraannya. Teknologi kami memang bisa jalan, tapi tanpa satelit kami nggak jalan. Nah untuk itu kami berharap dari kuesioner-kuesioner yang diisi itu kami kumpulkan dari beberapa perguruan tinggi dan daerah di kota maupun di kota pusat atau Jakarta, Bandung dan daerah, itu menjadikan sinyal kekuatan kami meyakinkan bahwa disambut baik di negara kami. Jadi minimal nanti ada sekitar 20 kuesioner yang bisa menyatakan akan menjalankan program ini. Dengan itu mohon bantuannya bisa diisi. Ya Pak ya. Kemudian kedua, setelah itu diisi kami akan memberikan form. Tunggu formnya, berarti kalau Bapak sudah terima form dari kami, berarti Bapak akan mendapatkan layanan itu. Karena dari situ kami akan bisa menyimpulkan berapa perangkat yang akan kami pasang setiap fakultas atau setiap perguruan tinggi universitas yang harus kami pasang.
Bapak isi di situ di kuesioner itu jumlahnya mahasiswa berapa, jumlah kelas berapa, satu kelas isi berapa, nilai keinginan untuk mendapatkan mahasiswa online itu berapa, UKT-nya berapa. Itu yang akan membuat kami bisa memutuskan itu akan diberikan layanan cepat. Berarti kuesioner nanti akan diteruskan dengan semacam form pengisian. Berarti kami sudah bisa memastikan dalam waktu cepat itu akan dilayani. Paham ya Pak? Yang kedua. Yang ketiga tentu setelah begitu kami akan mengajukan beberapa hal. Kalau di daerah penempatan perangkat satelit kami. Teleport itu yang membutuhkan area paling tidak sekitar 30 meter kali 30 meter. Karena itu namanya parabola itu melebar gini Pak. Gede gitu Pak. Itu teleport. Itu jawaban kami tentang cara bergabung Pak. Mohon bisa dipahamin. Nanti akan ada form yang akan kami lanjutkan. Oleh sebab itu mohon kebersamaannya mengisi kuesioner dengan sebaik-baiknya agar kami bisa memberikan jawaban sejauh mana itu berikan layanan. Yang kedua adalah kami kurang paham, memang kami bukan orang pendidikan, yaitu dimodifikasi dengan blended. Maksud blended itu apa ya Pak? Oh, daring sama luring gitu ya Pak. Nah, itu justru ini adalah daring dan luring memang Pak. Jadi baik yang offline harus ikut, yang online juga ikut. Karena yang online itu di dalamnya nanti membuka materinya dari mana? Di dalam LMS itu sendiri. Paham Pak? Oh tidak. Dua-duanya. Karena begitu dia di rumah belajar lagi, dari mana dapat videonya? Paham Pak? Saya contohkan di sini. Ini kebetulan sekalian menanya. Ini SMA yang udah pakai Pak. SMA karena awalnya SMA ini Pak yang pakai Pak. Kebetulan di sini saya buka di aplikasi ini ada namanya LMS. Sayang Pak, HP-nya kecil Pak, jadi nggak bisa. Maklum Pak, ini nggak ada duitnya Pak, jadi kecil. Kalau gede kan ada duitnya. Jadi, bentar saya masih buka, sebentar sabar. Jadi ini nanti, maaf, kenapa kami wajibkan? Mohon maaf ya Pak, ini diskusi lah, kita diskusi. Ini berdasarkan pengalaman yang kami lakukan untuk anak saya. Yang anehnya itu pada waktu dia belajar untuk lulusan SD, ini SD saat itu SD. Dinyatakan oleh guru, oleh kepala sekolah bahwa anak saya itu sudah tertinggal, artinya tidak lulus. Ya bingung lah Pak, namanya orang tua. Dipanggil sudah tryout 23 kali, nilainya di bawah terus. Nggak pernah naik-naik. Akhirnya saya gimana cara saya? Kenapa? Anaknya gemuk, suka makan, main terus. Nah itu senengnya. Ada dua kunci mungkin berbagi ini. Berbagi tip. Pertama adalah saya akhirnya rekam itu Pak. Materi-materinya saya rekam, saya simpan dulu ada simpanan M3 segini. Masih ingat nggak Pak? Untuk merekam. Betul Pak? Saya rekam di situ ada 300 materi, kemudian 300 halaman dan soal jawab sekitar hampir 1000 soal jawab. Saya rekam itu Pak. Saya bilang kepada anak saya, si Hud, kamu sekarang mau main apa seneng-senengin dek. Jadi nggak boleh belajar, nggak usah belajar, nggak usah. Pokoknya senengin aja nak. Tapi syaratnya satu, tolong headset itu jangan dilepas. Yang dalam kondisi tidur saya tancapkan Pak. Ternyata Pak, tatkala anak ini tidur dan kemudian dia tidak termasukin hal suara yang mempengaruhi otaknya, ternyata materi masuk banyak saat dia tidur Pak. Apa buktinya? Dapat 2 minggu, tryout yang kedua 4, matematikanya memang tetap 6 karena matematika harus 6,5, naik cuma 1 poin, kan harus ngerjakan ya Pak. Tapi IPA-nya langsung 8, 7,5 dan bahasa Indonesia langsung 9. Dari 4, 5 nilainya. Kepala sekolahnya manggil, diajarin gimana itu Pak Agus kok 2 minggu? Saya sampaikan cerita itu.
Apa yang membuat kami di sini? Maka kami minta anak-anak sekarang itu, Anda belajar dimanapun silahkan, tapi sempatkan mendengarkan meskipun dalam kondisi kalian istirahat. Jadi nanti dibuka seperti sini. Mohon maaf, saya akan buka. Ini sebenarnya untuk SMA sudah bisa dipakai Pak, Bapak sekalian. Di sini ada LMS atau bukakan Bi. Ini LMS. Nanti di LMS ini sama Pak, yang coba Bi tampilkan di sana. Moga-moga internet saya agak kencang. Kemudian kamu Hah? Oh iya. Nah, ini Pak. Jadi nanti di sini anak-anak akan dapat seperti ini. Seperti yang ada di layar. Dimanapun, nah seperti ini nanti. Bisa buka materi lagi. Ini sebenarnya punya SMA, yang sudah dipakai SMA. Jadi kalau pertanyaan tadi, Bapak dosen. Jadi memang ini awalnya dari SMA Pak dosen. Tapi kalau saya kembangkan untuk ELA khusus untuk kampus. Gitu. Jadi mereka bisa buka lagi, yang tadi di dalam ruangan bisa direkam untuk ditampilkan ulang. Terus begitu caranya. Hah? Gini. Nah, gitu. Suaranya? Halo, adik-adik semua. Masih di ruang kelas UTV ya. Alhamdulillah, hari ini adalah pertemuan terakhir satu ya. Oh, ya. Pertemuan terakhir materinya apa? Yaitu menyunting teks deskripsi. Bagaimana cara Jadi, menyunting yang baik? ya, nanti materinya bisa dibuka di sini, Pak. Klik gitu, Pak. Sehingga dia bisa membuka materinya lagi. Nah, harapan saya, maka dengan harapan itu, mahasiswa saya perlakukan sama. Bisa membuka di mana-mana dan bisa belajar ulang. Gitu, Pak. Ya, anak sekarang, aduh, kalau nggak disediain gitu. Betul nggak, Pak? Udahlah, nggak apa-apa. Kayak anak-anak nggak harusnya, tapi dia sudah disediain, Pak. Mohon maaf, Pak. Jadi kami memperlakukan kayak anak-anak di bagus. Daripada dia nggak belajar, nanti main HP-nya kemana-mana. Kalau tadi dia omongin positifnya apa sih? Ya gitu, gitu. Nanti pertanyaan, gitu Pak. Kira-kira. Jadi ini sekali lagi untuk offline dan online. Jadi pada waktu direkam maka si mahasiswa itu bisa mendapatkan di mana-mana. Mana? Iya, itu bisa untuk real time, untuk live offline dan online kelas. Gitu Pak? Bisa dipahami Pak ya? Oke. Pertanyaan? Ya, SMA. Ya begitu Pak. Jadi ini asalnya dari SMA Pak. Jadi di Bengkulu, pemerintah Bengkulu itu beberapa sekitar 21 sekolah itu menggunakan perangkat LMS ini. Itulah kira-kira yang bisa saya jawab. Kalau tadi berkaitan dengan aturan boleh tidak, saya kurang paham Mbak, mohon maaf. Karena kami wilayahnya di wilayah dibikin teknologi. Tapi yang menarik adalah seperti Gunadarma mempunyai kelas online. Dan kemarin saya juga ketemu di Jakarta, ada beberapa perguruan tinggi sudah mempunyai kelas online. Artinya Esa Unggul juga membuka kelas online. Jadi sudah mulai banyak membuka kelas online setelah tahunnya masa pandemi itu memberikan kemudahan. Itu Pak kira-kira. Matur nuwun. Tadinya saya berpikir ini Pak, ini boleh sih moderator nanyakan Pak. Ya. Tadinya saya pikir program kampus masuk desa ini program yang tersendiri, tidak menyatu dengan program yang sudah ada. Jadi ada mahasiswa yang lain gitu, yang lain yang kita rekrut untuk melaksanakan program ini. Kalau tadi artinya sekedar menambahkan teknologi untuk penguatan yang sudah ada. Seperti itu apa bukan Pak? Ada mahasiswa lain selain dari yang sekarang? Iya, tadinya seperti itu. Makanya tambah mahasiswa, makanya bertanya soal perizinannya. Bisa bolehkah? Karena di Kominfo saya nggak tanya lebih lanjut ya gimana perizinannya. Itu ada program kampus
yang dibuka oleh Kementerian Kominfo kerjasama dengan kampus-kampus yang melaksanakan program belajar online yang dibiayai oleh kementerian. Nanti dia dapat sertifikasi dari kampus. Nah, termasuk juga kalau S2-nya seperti itu. Tapi dia itu merupakan program dari kementerian. Nah, tadinya saya pikir seperti itu, kita punya program baru, kemudian mahasiswanya juga beda, kampus, tapi dia ikut di pembelajaran di kampus yang ada. Nah, itu makanya perlunya perizinan dengan status seperti ini. Apakah ada mekanisme perizinan yang harus ditempuh kampus gitu. Enggak, itu yang pertanyaan Bapak? Bukan itu ya Pak ya? Kalau saya tanya sudah habis, kita selesai. Terima kasih banyak. Di dalam sistem pendidikan tanpa menyebut nama atau semua depannya, mohon maaf Pak Rektor, saya berbahagia mendapatkan ini. LMS sudah dilakukan oleh semua perguruan tinggi besar, Pak. Tidak aneh ya, tidak aneh. Tetapi yang bagus itu Bapak akan menyediakan perangkat hardware untuk kami. Itu yang bahagia kami. Bahagia kami itu. Saya dan Andalas melamar pertama. Yang kedua banyak contoh Pak. Tapi satu lagi sebetulnya belum selesai di situ. Di dalam peraturan Permendikbud ada batasan-batasan yang bisa kita lakukan ini berkuliah di mana saja, bagus, saya senang. Ya. Tetapi yang ingin kita katakan di sini, kita harus mengikuti semua peraturan yang ada di Kemendikbud garing dikti ini ya. Sehingga apa? Sehingga kami yang swasta ini tidak diberhentikan di tengah jalan, Bu. Tahu Ibu, nah, peraturan itu, oh ini tidak layak nih, besok cabut. Nah, ini bahaya Pak. Ya, di Indonesia itu peraturan memang 100% dilakukan untuk yang tidak tahu saya. Ya, untuk yang bagus-bagus itu kan, untuk yang titik-titik isi sendiri. Ya Pak Prof. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kami siap melaksanakan ini tadi kan mencerdaskan kehidupan anak bangsa, garing anak Minang. Kalau provinsi bisa membantu ini, saya diskon 50% UKT saya. Carikan mahasiswa itu, saya bina dengan baik, saya atur dengan baik, tanpa akan melakukan teguran untuk kami ini. Saya carikan jalan keluarnya, Bu. Tapi jangan kami curu mahasiswa ke kampungnya. Carikan oleh Pemda itu, kalau laduri kami, biarlah diurusi Pak Proko. Nah, lo diurus oleh Pak No. Anda di UPI, urus di UPI, semua kita. Tetapi yang kita kan yang Bapak kan yang tidak terjangkau itu bagi kami. Itu nak kawat jadian. Cerdaskan. Kan gitu sebetulnya kan. Yang akan kita cerdaskan adalah anak-anak kampung yang ada di ujung-ujung negeri sana yang tidak mampu untuk masuk ke universitas negeri dan swasta, ingin kita cerdaskan. Siapa yang punya data itu? Kawan-kawan di Provinsi Sumatera Barat. Kasihkan mahasiswa itu misalkan 50 orang untuk Damsis. Saya carikan jalan keluar bagaimana itu tidak melanggar aturan nasional. Siap saya, tapi cari dia apa mahasiswanya, karajon dia apa? Kami swasta tu melokan sarung, Bu. Sarungnya panjang satu je. Dia lo kata tiba di bawah. Dia bawa ke di atas. Aku lah menangis ke sebentar kamu. Mahasiswa le banyak apa orang Melayu cuma. Batu kalau lapia di dua tu banyak mahasiswa Pak tu. Definisi matematik tu begitu Pak. Jadi sebetulnya kolaborasi yang Bapak lakukan dari Ijitek ini dengan Pemda saya dukung 100%. Tapi kita harus sama-sama menjadikan anak bangsa ini hebat. Carikan 20 orang, saya lakukan nanti kita bagi-bagi, atau 100 orang, tidak akan di Dharma Andalas dengan bunuh saya. Semuanya kita berikan dengan tidak merusak, tidak menyalahi aturan yang berlaku. Diskusinya bisa kita Pak. Aturannya tanggung jawab kami, tapi mahasiswanya tanggung jawab Pemda. Maaf kalau Bapak itu sudah hardware-nya Bu, hardware-nya sudah lewat. Jangan dibebanin lagi dia. Jangan dibebanin Bapak itu tadi yang sudah 5 miliar, 2 miliar itu. Tapi Pemdanya melalui Pak
Pak Gubernur mau kecil, Pak Gubernur jangan saya tekan je. Tolong mau belum sesuatu gini ya dari kampung Silantai 5, dari kampung Pak Ketua Rektor Unua ada 7, dari Pak Viko ada 10. Kita bawa, ayo kita bayarkan. Itulah sebetulnya penyelesaian program pendidikan sesungguhnya Pak. Bisa katakan untuk kalau UKT Pak kami berani diskon 50%. Tapi masukkan diskon itu tak ada lah. Ya Bu ya, mahasiswa yang masuk ke kami itu tak ada Pak. Cuma kote-kote diskonnya. Asal nama masa itu bayar. Aduh Pak, ini tak ada uang Pak. Mama saya mau jual kerbau dia Pak. Kerbau sekor pula aja. Satu semester kuliah cuma. Nah ini yang perlu. Jadi Bapak mohon bicara dengan Pak Gubernur dengan baik. Katakan, oke Pak, ini kayaknya universitas di Sumatera menyambut dengan baik, cuma ada satu problem besar, bagaimana anak-anak yang tidak lagi itu bisa mau mendaftar di kami. Kalau tidak mendaftar Pak percuma sih, karena tidak ada buktinya terdaftar. Ya saya tidak laku di nasional, sudah tuh punya Pak Proko ditutui lebih kan kasihan kita. Oke Pak, jadi saya tidak panjang. 2 saja, carikan mahasiswanya, diskon UKT, hardware Bapak sediakan, berapa prodi kita buat. Pilot project tidak ada yang manis-manisnya. Pilot project di AA udah kita buat Pak pilot project. Insyaallah. Aturannya insyaallah kami berjuang ke atas. Tapi kalau tidak aturannya tidak bisa. Oke, itu barangkali Ibu ya. Ibu lah tanggung jawab tuh ke Gubernur serti mahasiswa atau kini ya. Oke, makasih Bu ya. Itu tujuan. Ada lagi pertanyaan tuh Bu. Ya. Udah lengkap pertanyaan. Udah ada Itu udah sebenarnya. Assalamualaikum juga. Baik Bu sekalian, terima kasih. Tadi kebetulan kami nginap di situ terus ketemu dengan beberapa orang yang memang masih mengajukan sebagai calon wali kota dan calon bupati. Ya, kami harus mengapresiasi semua yang ingin membangun negeri ini kan Mbak ya. Jadi apalagi sudah tadi dari Profesor siapa Pak? Ya, itu sudah memberikan rasa peluang yang luar biasa untuk menuju anak-anak bangsa ini bisa tersampaikan untuk pendidikan ini. Jadi tadi ngobrol sekitar hampir 1 jam ngobrol sama kami. Beliau berjanji akan jadikan program ini untuk di kabupatennya. Artinya bukan sesuatu yang sulit ternyata Pak. Terus tadi saya tanya ada sekitar 19 kabupaten dan berapa kota gitu saya tadi. Betul nggak Pak ya? Nah 19 kabupaten itu tinggal mereka bisa mengimplementasikan, bahkan saya minta masing-masing membuat MOU. Jadi yang membuat MOU itu 3 patri Pak. Kami dengan pihak sebagai universitasnya yang menyediakan sarana itu, kemudian bupati atau wali kota itu yang tadi tertulis akan membuat MOU dengan perguruan tinggi yang akan mengantarkan anaknya. Jadi apa yang disampaikan Prof tadi, insya Allah Ta'ala ternyata sudah terjawabkan pertemuan kami tadi. Jadi sudah tidak ada sesuatu halangan, sebenarnya tinggal Pak Gubernur memberikan arahan itu ya kira-kira gitu Bu. Jadi itu kira-kira, mohon maaf saya tidak mendahului, tetapi karena terjadi pembicaraan tadi saya sampaikan saja. Matur nuwun, karena orang Jawa matur nuwun terus. Silakan. Ya Pak, yang Bapak sampaikan akan saya sampaikan kepada Gubernur. Tapi kalau saya jadi gubernur, ada juga permintaannya Pak. Ini itu Pak saya sampaikan. Ya. Begini Pak, kita kan Begini Pak, ini akan kita sampaikan. Kita kan inginnya tamatan ini kan ada legalitasnya. Tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa akan mencari itu aturannya, kemudian perizinannya seperti mana. Nah skema itu penting Pak, supaya kita jangan melangkah terdorong, taunya nanti mereka nggak bisa punya legalitas. Jadi itu yang kita minta, nanti ini kita sampaikan. Kemudian kalau soal mahasiswa itu kan
Bisa itu, saya rasa bisa melalui kalau sudah jelas kayak gitu melalui seluruh OPD bisa itu. Apakah kalau Kominfo kita melalui publikasi kita ya, kalau dari PMD mungkin melalui PMD-nya. Tapi yang penting itu ini aturan mainnya itu sudah jelas. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau memang tadi ada penawaran, kita akan coba carikan, tolong konsep itu yang juga dicarikan, sementara kita konsepkan juga apa yang harus kita lakukan. Setuju kah? Setuju. Kalau setuju lah selesai itu. Cuman mungkin karena Bapak ini punya ada permintaan tadi mengisi kuesioner seperti itu, tolonglah Bapak semua mengisi kuesionernya untuk kemudian bisa Bapak ini mendapat gambaran dengan catatannya tadi kan. Catatan pertama untuk mencari mahasiswanya, artinya itu sebenarnya mencari mahasiswanya, mensosialisasikan sebenarnya dengan seluruh perangkat daerah. Yang kedua ya aturan mainnya harus jelas, jangan sampai ini jadi blunder kan, sudah kita ini taunya ini nggak boleh seperti itu. Baik, itu aja kali ya Bapak Ibu sekalian. Udah kah? Nah, kalau udah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Foto dulu lah Pak. Oh iya, betul. Ya. Sama Pak Agus dulu. Saya dari Ulu, Pak.